Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidin Adi Saputra dengan NIM 2022 011000. Saya di sini akan menjelaskan materi keempat pada akuntansi keuangan keberlanjutan, yaitu dengan topik Consolidated Financial Statement After Acquisition, yaitu yang berarti menggabungkan laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan yang baru diakuisisi. Lalu saya simpulkan yang saya telah baca, ada 3 poin penting pada materi ini. Yaitu yang pertama, setelah diakuisisi, induk dapat menggunakan metode biaya ekuitas parsial atau ekuitas penuh dalam mencatat investasinya. Yang kedua, semua transaksi antar perusahaan induk dan anak harus dieliminasi untuk menyajikan angka konsolidasi yang benar. Lalu yang ketiga, mencerminkan arus kas gabungan antara induk dan anak perusahaan, serta harus memperhitungkan setiap dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham non-pengendali. Lalu di sini saya ada contoh soal yang pada chapter 4 ini, yaitu tentang cost method on books of investor. Ya, eh, saya saya akan bacakan bahwa perusahaan P memperoleh 90% dari saham berhak suara yang beredar di perusahaan S pada awal tahun 1 seharga 800.000. Seperti yang disebutkan sebelumnya, iconic margin halaman digunakan untuk membedakan antara metode biaya dan ekuitas. Pendapatan atau rugi perusahaan S dan dividen dibungkun oleh perusahaan S selama 3 tahun. Berikutnya tercantum di bawah ini. Selama tahun ketiga, perusahaan membayar dividen likuidasi yaitu dividen kumulatif yang diumumkan melebihi pendapatan kumulatif yang diperoleh. Ya, di sini saya mendapatkan data-datanya. Itu tahun ke-1 dengan income 90.000, dividen disebarnya 30.000, dan nilainya karena 90.000 dikurang 30.000 jangan 60.000. Lalu tahun kedua, perusahaan S loss 20.000, dividen masih sama 30.000 dan sisa 10.000. Tahun ketiga, eh, perusahaan untung 10.000. Lalu dividen deklarnya 30.000. Lalu kumulatif income over under kumulatif dividen 10.000, yaitu under. Lalu perusahaan P mencatat pada jurnal umum atas investasinya pada perusahaan S. Itu pada tahun pertama. Pada tahun pertama, jurnalnya di debit investment as company 800.000 dan cash 800.000. Lalu pada tahun yang pada tahun masih 1 tahun, pada tahun ke-1 itu dengan nilai dividen yang didapat ya kan 90% dikali 30.000 karena perusahaan P memperoleh 90% dari saham yang beredar, yaitu 27.000 pada cash dan dividen income berkurang 27.000. Dividen income taruh di kredit dan cash di debit. Lalu tahun kedua masih sama dengan cash dan dividen income. Cashnya di debit 27.000 dan dividen income di kredit 27.000. Lalu tahun ketiga ada, oh ini beda teman-teman. Ada cashnya 27.000 di debit dan dividen income 18.000. Lalu di sini ada investment as company 9.000. Dengan itu nilai pendapatan pada perusahaan P. Lalu habis mencatat jurnal umumnya ada akun investment yang dicatatkan investment as company cost method, yaitu yang tahun pertama 800.000, tahun ketiga 791.000,
Dan sebelah kanannya ada year, tahun ketiga liquidating dividend sebanyak 9.000. Itu berarti likuidasi dividen likuidasi pada tahun ketiga sebanyak 9.000. Lalu di sini saya menjelaskan pada tahun pertama, entry mencatat investasi awal dan penerimaan dividen dari perusahaan S. Pada tahun kedua, meskipun perusahaan S mengalami kerugian sebesar 20.000, terdapat kelebihan pendapatan sebesar 60.000 di atas dividen dari tahun pertama. Akibatnya, dividen yang diterima diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan P. Namun pada tahun ketiga terjadi dividen likuidasi, yaitu nilai 9.000 ya teman-teman. Dari sudut pandang perusahaan induk, anak perusahaan yang dianggap telah mendistribusikan dividen likuidasi ketika jumlah kumulatif dividen yang diumumkan melebihi pendapatan kumulatif yang dilaporkan setelah akuisisi. Dividen berlebih tersebut diperlakukan sebagai pengembalian modal dan dicatat sebagai penggunaan akun investasi daripada sebagai pendapatan individen. Dividen likuidasi adalah 90% dari kelebihan dividen yang dibayarkan di atas pendapatan kumulatif sejak akuisisi. Itu 90% dari 10.000. Segitu saja dari saya, Hafidhan Saputra. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.